Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manduwangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Rizka dan aku Danisa. Yeay, operator mana ini anunya? Yeay. Oke, Halo, Kak halo. Danisa. Apa kabar nih Kak Rizka hari ini? Alhamdulillah aku baik, tapi lumayan agak deg-degan ya karena ada satu mapel yang belum ujian. Oh iya, UTS. betul. Kak Danisa udah UTS? Udah, tapi sama. Satu mapel tuh belum. Oh, mapel apa tuh kalau boleh tahu? Adalah pokoknya. Oh, adalah pokoknya. Oke, jadi hari ini tuh kita mau ngapain sih Kak Rizka? Hari ini kita akan podcast bersama tamu spesial tentunya. Spesial banget. Spesial banget. Pakai telur? Pakai Kak, daging. udah ini ada suara-suara Spoiler, Iya, spoiler. Pastinya udah tahu gak sih? Udah nggak asing. Soalnya ini Sudah sering terdengar. iya, sering muncul. Voice of Mandua. Nah, asik. Langsung aja Langsung aja kita sapa. Oke. 1, 2, 3. Halo. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kok malah kayak nanya? Pada gue biasa Bisa jadi jadi host. host. Heeh. Boleh perkenalan dulu Kak. Udah kenal gak sih? Udah kenal. Siapa sih yang nggak kenal sama orang di sebelahku? Sama orang yang di sini. Ya udah, biar makin kenal gitu ya kita. Iya. Halo semuanya, namaku Firman atau biasa semua orang panggil aku Ian. Nama panggung Dan- katanya. Iya, nama panggungku iya. Dan orang di sebelahku ini siapa Nan? Ah. Siapa Nan? Oke, jadi perkenalkan namaku Adnan Maulana, biasa dipanggil Adnan. Oke. Ada nama panggungnya juga gak? Ada nggak Nan? Oh ada nama panggungnya guys. Siapa? Spill nggak nih Nan? Spill dong. Nama panggungnya Anto. Gak Nggak. tahu ya kok mermot dipanggil Anto ya. Karena itu jokesnya angkatan kita, panitia angkatan. Tuh. Jadi semua orang tuh pasti ada nama panggilannya tersendiri. Betul, iya kita semua harus punya nama panggung. Ntar Rizka juga bikin nama panggung. Gitu. Siapa sih kira-kira nama panggung? Siapa ya nama panggungnya Rizka yang cocok? Harus Keris. Gitu. Iya kan Riz. Terus kalau Mentang-mentang Danisa, ada Riznya. Danisa apa? Danisa aja lah udah bagus. Ya udah nggak Ya apa-apa. udah lah, berarti kamu gak punya nama panggung gitu. Danisa udah nama panggung. Oh iya gitu. benar. Semua orang manggilnya Danisa gitu ya. Oke, untuk kesibukan kesibukan sekarang itu kakak-kakak ini ngapain sih kak? Cuman dulu deh. Ya karena kita kemarin udah habis ujian ya. Iya. Dan karena kita udah agit gitu ya Nan ya. Iya. Jadi kalau misalnya Benar. udah agit kelas 12 tuh udah habis ujian tuh ya udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Selain kita mungkin ada sebagian yang kayak masih mau menambah ada kesalahan teknis. Tapi bisakah kita lanjut saja? boleh, lanjut. Itu yang di belakang kamera aman? Aman, oke. Udah kena kepala kan Jul? Kasian banget dia lagi tiduran guys. Ketiban lampu. Iya taruh bawah aja. Oke, Dimatikan lanjut. enggak apa-apa? Dimatikan. Enggak aman. Gak aman. Oke, aman? lanjut. Aman semuanya? Oke, lanjut. Aku lanjutin tadi. Sampai mana tadi? Oh, mungkin ada sebagian yang kayak mau nambah nilai, itu Iya. bisa banget. Tapi kalau aku rasa agit-agit nih kayak habis ujian tuh udah nyantai gitu ya, udah. Santai. Mungkin nggak nyantai Nan. Yang UTBK? Iya, yang UTBK. Mungkin belajar buat UTBK karena kita ini jadwalnya mepet sekali ya antara ujian dengan UTBK seperti itu. Mepet. Jadi ya harus pintar-pintar nyari waktu gitu. Betul. Harus pinter ngatur waktu apalagi yang buat ikut UTBK. Itu harus bisa ngatur waktu. Dia harus belajar di ujian dan juga betul, belajar di UTBK. UTBK. Gitu ya. Apalagi nanti. Gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, sama sih. Iya. Kamu Cuman kalau kalau- agak deketan dong, kedengeran nih suara kamu. Canggung nih. Kayak sama siapa aja sih ngomongnya ah. Soalnya udah lama gak podcast gitu. Terakhir pas berapa ya? Ya mungkin itu enggak sih? enggak. waktu puasa Terakhir waktu Expo. Oh, Iya, Expo. iya. waktu- Enggak yang sama Pak Kemenak.
Enggak. Terakhir Expo sama Friska. Padahal dia anggota podcast. Iya, Padahal. benar. Tapi ini kok canggung gitu loh Orang ya. sibuk, orang sibuk. Gitu. Jadi ya mungkin ada kesempatan sekarang bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu sama tim podcast. Kalau aku Sama aku? ya kurang lebih sama sih kayak si Ian ini. Cuman ya sekarang lebih slow living aja gitu. Karena kita Kenapa tuh? Kenapa ya? Alhamdulillah kita dikasih rezeki yang lebih sama Allah, kita sudah diterima di jalur SNBP. Jadi ya kita habis ujian tuh bener-bener nganggur gitu ya, lontang-lantung. Enggak, kalau aku nggak nganggur, aku tetap produktif kok. Adnan juga aku rasa tetap produktif ya Nan ya Tetap setelah produktif, ujian. tetap. Begitu. Dan untuk yang UTBK mereka sibuknya di UTBK seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sempat nyinggung soal SNBP. Nah, boleh di-spill dong Kak gimana caranya untuk bisa lolos SNBP? Triknya. Karena trik. kita juga Iya. pengen juga lah Soalnya pastinya. kan kita masih kelas 10, mungkin kan kita bisa kayak nata-nata Iya betul. gitu. Punya planning. Iya buat Ya, planning. Ya Gimana, mungkin Nan? Kak Ian dulu. Enggak. Kalau ngomongin beginian Adnan nih sepuhnya, bukan apa namanya enggak sih. ketuanya. Ya follow aja Safreza. Iya. Nanti kalian dapat motivasi di sana. Iya, kelar hidup lu Kelar hidup nanti. lo. Ya kalau bicara tentang SNDP kadang kan ada dua pendapat ya. Ada yang bilang hoki, ada yang bilang strategi. Tapi kan kalau namanya hoki itu adalah suatu apa ya, kayak akhiran yang kita sudah persiapkan dari awal gitu. Kan kalau dirasionalkan ya juga masa sih orang-orang itu dapat secara hoki aja gitu. Tapi kan ada effort lah, ada strategi di langkah sebelumnya gitu. Kalau dari aku kayak mungkin ada beberapa parameter ya. Yang pertama nilai rapot. Itu nilai rapotnya ya juga macam dua Kak ya penilaiannya. Maksudnya mapel pendukung terus sama mapel semuanya. Nilai mapel semuanya. Oh, buat Gitu. disertain di itu. Buat di komponen penilaiannya. Oh ya, sama disclaimer, lihat betul komponen penilaian setiap kampus. Gitu. Karena misal Karena beda-beda kayak ya? kampusnya Kak Ian dan kampusku itu beda. Gitu. Kampusku itu tahun lalu sama tahun sekarang itu beda. Gitu. Nah, kebetulan di kampusku itu perbandingannya 50 40 sama 10. Gitu. Jadi 50 itu nilai rapot keseluruhan, 40 itu nilai mapel pendukung. Nah, yang 10 itu prestasi. Artinya kan sebenarnya SNBP itu kan gak wajib ya kita nyantumkan prestasi, cuman jadi nilai plus. Nah, tapi kalau di kampus tersebut karena itu tercantum 10% prestasi, secara implisit ya kayak wajib gitu. Jadi ya emang yang harus dipemetakan dulu yang punya prestasi dulu gitu, dan prestasi itu ya sangat ngaruh. Tuh, dan aku sedikit tambahkan kalau misal kalian mau lolos SNBP gitu ya, kan tadi kata Adnan nggak sepenuhnya jalur hoki, ada cara yang ada tips-tips gitu yang bisa kalian ikutin biar kalian tuh bisa peluang buat lolos SNBP-nya tuh besar. Ya kalian jangan sekali-sekali bolos kelas. Kerjakan tugas-tugas walaupun itu berat atau bagaimana, yang penting nilai rapot kalian tuh terus di atas gitu. Jadi biar nanti rapot kalian tuh nilainya bisa lebih besar gitu, dan peluangnya bakal lebih besar juga buat lolos SNBP. Dan kalian juga harus bisa deket-deket sama guru guys, karena berpengaruh itu ya guru-guru. Kalau misal guru tuh kenal sama kalian, itu udah kalian kayak udah ditandain gitu. Oh, anak ini sering ikut kelas aku, sering garap tugas. Nilainya oke lah gitu. Jadi kalian harus bisa berani buat itu ya Nan ya. Iya, berani. Dekat dengan guru. Dan juga seperti yang Adnan bilang tadi, kalau misal mapel pendukung tuh juga kan kuat sekali ya di beberapa kampus. Nah, kalian kalau bisa dari kelas 10 tuh udah nentuin, udah target gitu. Oh, nanti aku jurusannya mau di mana. Kalau misal kayak aku ilmu komunikasi ya. Kalau misal kalian nih ilmu komunikasi kan mapel pendukungnya sosiologi gitu ya. Nah, jadi bisa kalian targetin dari kelas 10, 11, 12 tuh sosiologinya harus tetap naik terus gitu. Karena kalau misal nih kalian nggak nargetin gitu ya dari kelas 10 dari awal ini, kalian kan nggak tahu mapel pendukungnya dari jurusan yang kalian pilih apa gitu. Jadi kalau misal kayak begitu, misal kalian ilmu komunikasi sosiologi gitu ya, ntar kalian baru milih ilmu komunikasi di kelas 12 gitu ya. Nah ternyata sosiologi kelas 10-nya
di bawah gitu. Kelas 11 juga masih di bawah. Baru kalian kelas 12 baru tahu di ilmu komunikasi, baru tinggi kan. Itu ya. Jadi agak Kurang problem. agak problem. Jadi kalian harus bisa nargetin kalian nanti mau kemana. Nah, Jadi kalian udah harus bisa analisis dari awal. itu Kalian mau kemana? itu Itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat Iya. ingin kita Iya. lontarkan. Jangankan milih jurusan kuliah, kita aja masih bingung Jurusan antara yang Saintek dan Sosum. Sosum. Oh Ini my kita god. Oh belum. Belum ya? Belum. Oh ya karena kelas 10 Kak Ian. Iya, mereka ini. masih kita Iya. belum ujian akhir juga Mas UTS. Nah, Ya. kita balik nih pertanyaan kita. Kalian mau kemana? Abis ini saintek, sosum atau agama? Langsung lulus aja lah. Langsung lulus. Emang harus ya Kak, harus pilih Saintek dan Sosum. Harus. Terus. Karena itu nanti kan kaitannya nanti ketika pemilihan SNDP. Iya, betul. Meskipun kita kurikulum merdeka, itu kan ditulisnya umum. Nah, anak IPA itu dapat IPS, anak IPS dapat IPA. Cuman ada perbedaan nilai pembobotan di sana. Gitu. Nanti misalnya kita masuknya IPA, kan ada apa kayaknya kemarin ekonomi sama sosiologi ya? Oh, linjurnya. Iya, betul. lintas minatnya. Nah, lintas minat. tapi kan di sana kan ada beberapa komponen indikator rapot. Ada mapel wajib, sama mapel peminatan, sama mapel lintas minat. Nah, kalau yang IPA itu tadi, maksudnya di lintas minat, ekonomi sama sosiologi itu. Tapi kalau di mapel IPS itu mapel wajib nanti, mapel peminatan. Oh. Dan itu sama, kebalikannya juga ke IPS ke IPA. Iya betul. Gitu. Paham nggak maksudnya Nan? Oh, Paham. jadi jurusan IPA itu bisa linjur ke jurusan IPS gitu. Ada beberapa, maksudnya Adnan tuh seperti ini. Jadi di kelas saintek itu ada beberapa mapel dari IPS yang ditaruh di IPA itu sebagai lintas minat. Lintas seperti minat. itu. Jadi jadi buat kayak kalian nggak akan belajar full IPA, tapi ada beberapa mapel yang dari IPS. Begitupun juga di IPS ada beberapa mapel dari IPA seperti kita. Contohnya mapel biologi. Ya. Seperti itu. Jadi itu kayak antisipasi sih kalau kalian itu mau tiba-tiba linjur Ya, gitu. Nah, betul. tapi yang jadi pertimbangan di sana kan pembobotan nilai rapotnya tadi. Gitu. Sebisa mungkin kalau SNBP jangan linjur. Betul. Nah, ini juga tips nih dari Adnan. Kalau misal kalian mau lolos SNBP, linjur tuh sebenarnya disarankan atau enggak sih Nan? Jangan. Karena ya. aku juga pernah sharing-sharing sih Kak sama dosennya FEBUB. Gitu waktu Gimana tuh? Expo. Aku sharing-sharing, aku tanya ke beliau, Pak, semisal kita linjur meskipun ada mapel di rapot tersebut, itu bagaimana? Usahakan jangan, gitu. Karena saingan kalian itu bukan sekolah, saingan kalian itu nasional. Se-Indonesia, Nah, betul. Kalau udah dari awal penilaian, kalian di misal di ranking dari mapel tersebut ya, kalian kan tentunya ada di bawahnya mapel anak IPS, gitu. Itu dari awal udah salah, gitu. Sebisa mungkin sesuai jurusan yang dipilih. Jadi kalian harus bisa menentukan dari sekarang, minta solusi ke orang tua, ke guru BK, ke guru gitu. Tapi kalau kalian dulu gimana cara nentuin jurusannya? Kalau aku karena aku emang nggak suka hitung-hitungan. Ya. Karena aku tidak suka hitung-hitungan dan tidak suka dengan fisika, kimia. Jadi kayak ya wis lah IPS aja gitu. Padahal kan ada ekonomi di sana, ada demand supply. Ekonomi seru loh. Malah harus hitung-hitungan gitu. Ya, cuman ya tergantung anaknya sih. Iya, bener. Iya, jadi nggak, aku mikirnya dulu kayak IPS better lah daripada IPA gitu, karena IPA ada matematika tingkat lanjut, juga ada fisika, kimia, dan aku nggak suka gitu. Jadi Karena nggak suka. dulu itu pernah ada stereotip sih Kak, Gimana tuh? bahwasanya anak IPA itu lebih superior. Nah, Nggak juga sih. mungkin dari Rizka atau Danisa pernah dengar nggak kayak kenapa kok anak IPA itu vibes-nya lah lebih rajin, lebih Itu pinter. adalah Ada kan? kata-kata dari ibuku. orang tua Oh, ya. gitu. Betul, kata-kata orang tua kan gitu. Iya, soalnya Banyak. aku sendiri itu orang tua itu nyaranin aku untuk masuk di IPA daripada IPS. Karena aku tuh juga sebenarnya gak terlalu suka juga tentang IPA fisika, paham banget. biologi, kimia apalagi. Tapi orang tuaku itu menyarankan aku untuk ke jurusan IPA.
Karena katanya ibuku itu kalau jurusan IPA ini anak-anaknya itu pada pinter, adem, rajin. Kalau IPS itu anaknya yang kayak super duper itu. Ya, nah. Kayak Agak- itulah. ya gitulah. Kayak gitulah. Itu tuh stigma yang harus segera dihapus ya dari muka bumi ini. Gak semua kayak gitu guys. Bahkan nih ya, kalau misal menurut aku sendiri, IPS tuh malah lebih mapelnya itu lebih mendukung. Kayak misal ekonomi, kalian bisa jadi bos, jadi businessman, Jadi gitu. CEO, Kak. Iya, jadi CEO gitu. Kalau misal saintek, oke, itu buat kalian riset, mau jadi dokter atau mau jadi profesor, oke banget gitu. Ya tergantung anaknya gitu loh. Tergantung anaknya. Jadi kita Jangan gak ada bisa stigma kayak menyamaratakan ya Kak ya. Kayak misalnya anak IPA itu lebih pintar, lebih apalah. Dan ternyata pada angkatan sendiri kita ya rata-rata yang mungkin setahu saya ya kayak anak prestasi dari IPS gitu. Contohnya Kak Ian. Iya. Ada Kak Apta. Sama aja lah. Aku gak merasa lah ya. Ada Kak Rido gitu. Jadi ya stigma tersebut salah lah menurutku. Dan kalau misal kayak begitu, kalian bilang ke orang tua kalian yang sekolah itu kalian, nanti yang menjalani kalian bukan teman-teman kalian. Oke, kita tidak bisa dipungkiri ya kalau misal di MAN ini IPS mungkin ada beberapa kelas yang mungkin anak-anaknya seperti yang kalian bilang tadi. Tapi kan apakah kalian akan join seperti itu? Tidak, Enggak kan? Kan kalian yang menjalani gitu IPS. Oke, kalian nanti IPS nilai kalian juga bakal bisa lebih bagus kalau misal kalian mengikuti kelasnya dan kalian mungkin bisa berprestasi kan bisa menghilangkan stigma itu dari pikiran orang tua kalian kan. Jadi Iya. seperti itu. Karena kalau belajar gak sesuai minat sama passion tuh aduh, Iya, capek sendiri malah. Nah itu. Setuju banget. Apalagi kalau misal kita minatnya ke IPA, tapi ternyata passion kita tuh nggak di IPA gitu. Iya. Akhirnya terus- Maksudnya gimana nih? Passion apanya nih? Kayak misal kita pengennya tuh IPA, saintek, ngambilnya saintek. Tapi ternyata kita tuh justru di mapel-mapelnya saintek, kita tuh malah kurang bisa mengajarinya gitu loh. Ternyata lebih condong ke sosumnya, Sosumnya, gitu. iya. Makanya kita kayak bingung mau milih yang mana. Karena ya sudah yang dikhawatirkan sudah kejadian gitu loh. Dan ternyata ya ada beberapa teman kita ya yang mungkin linjur gitu, ambil ekonomi, akuntansi dan lain-lain. Gitu. Jadi emang harus dipersiapkan dari sekarang. Iya guys, ada banyak malah ya dari kita ya, angkatan kita yang IPA tuh SNBP-nya milih linjur ke IPS. Ya untungnya kalau dari kurikuluman sendiri kan menyediakan lintas minat ya, sehingga kan masih bisa didukung gitu. Tapi pertanyaannya kayak ada nggak sih yang misal lolos SNBP itu linjur? Ada gitu. Cuman peluangnya itu kecil. Itu peluangnya kecil. Lebih besar yang sesuai jurusan. Ya? Karena kita sampai sekarang masih bingung ya. masih bingung. Kayak mau Kita konsul tuh ke BK awalnya, gak iya, jadi. mau konsul ke BK tuh nggak jadi karena masih ada UTS gitu, jadi betul. nggak bisa ditinggal Eh, kelasnya. Kalau dari aku gini aja sih, kalau misal kalian bisa hitung-hitungan ya udah masuk saintek, kalau misal nggak bisa ya udah IPS. Misal aku sih gitu, nggak bisa hitung-hitungan ya udah IPS aja. Kelar. Tapi kadang tuh dari orang tua kayak gimana? Nge-pressure Iya gitu ya. betul. Kayak ya udahlah saintek Nah. aja, ngapain kok milih IPS Iya. gitu. Soalnya doa restu orang tua Nah, itu penting juga. Kita ngomongin doa nih Nan, coba Nan. Karena kalau misal aku sendiri, aku bukan ngelawan orang tua ya. Maksudnya kayak aku bisa berdiri, maksudnya di pilihanku sendiri itu sebenarnya juga ya orang tua tuh nggak mendukung gitu loh. Maksudnya bukan nggak mendukung, tapi kayak kenapa sih di situ gitu. Contohnya kayak misal aku kemarin ngambil SNBP di ilmu komunikasi. Orang tua aku kan ekspektasinya aku masuk kayak bisnis juga ekonomi gitu kan. It's not my passion gitu ya. Tapi aku bisa meyakinkan orang tua aku, "Mah, aku nggak passionnya di situ. Aku passionnya di sini. Aku ngomong passionnya gitu." Jadi kalian sebisa mungkin kayak oke, kita kalau ngomongin doa orang tua gimana deh Nan? Kalau misal doa orang tua emang agak susah nih ya pembahasannya. Tapi kayak gimana ya kalau misal kalian nggak mau di situ ya nggak mau, maksudnya nggak mau yang disuruh orang tua itu ya kalian bisa melihat sendirilah nanti, memprediksi sendiri di masa depan kalau misal kalian menerima yang disuruh orang tua kalian tadi, misal masuk ini, misal masuk itu gitu. Kalian memprediksi, oh kira-kira di masa yang akan datang aku sanggup gak ya memikul itu, sanggup gak ya menjalaninya seperti itu. Beda dengan yang benar-benar dari lubuk hati kalian pilih gitu.
Kalau misal dari lubuk hati kalian yang pilih kan mesti kayak, oh aku akan bisa nih, aku akan bisa menjalininya. Tapi kalau misal yang orang tua pilih kan mungkin akan berbeda gitu. Iya. Kita kan nggak bisa memprediksi masa depan. Ya pentingnya komunikasi di sana sih. Kayak kita juga gak bisa memaksakan kehendak kita secara pribadi. Kita juga gak bisa menghendaki orang tua, tapi kita diambil jalan tengah. Tuh, Kalau aku gitu. ngomong sama orang tua kalian guys. Jadi kalian harus punya, misal nih ya, orang tua kalian inginnya di IPA, sedangkan kalian di IPS. Nah, kalian tuh harus punya data-data buat jadi alasan. Gini. Oh ini loh Bu, ini loh ya, aku kenapa kok ambilnya di Tuh, IPS. betul banget. Gitu. Dan dulu pasti ada stereotip lowongan untuk anak IPA tuh lebih banyak, gak? Gitu. Itu menurutku kurang tepat sih. Iya. Jadi jangan sampai kalian nanti masuk IPS tapi orang tua kalian masih kayak ih anakku kenapa masuk IPS. Jangan ya. sampai guys. Jadi kalian harus bisa meyakinkan kalian kalau misal kalian milihnya IPA gitu ya contohnya, tapi kalian masuknya IPS. Orang tua kalian milihnya aduh kenapa sih masuk IPA gitu. Jangan sampai ada begitu. Kan harus bener-bener kamu dan orang tua kamu harus bisa berpikir yang sama gitu. Oh nanti kalau misal sama-sama ridho lah. sama-sama ridho, sama-sama ikhlas gitu. Oh nanti anakku masuk IPA, yaudah ini aku mendukung lah anakku seperti itu. Dan kalian harus bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri. Betul. Gitu. Kalau kalian ngambilnya IPA gitu ya, ya secara apa ya? Konkret kalian harus ngasih output lah, entah itu prestasi dari lomba-lomba yang berkaitan dengan IPA gitu. Artinya kalian kan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tuh, jadi orang tua kalian tuh kayak makin percaya gitu. Makin anakku yakin. udah, anakku udah cocok lah ternyata di IPA gitu. Tuh. Itu contohnya. Pertama, tadi apa? Nilai rapot ya? Betul. Yang kedua, jangan malas-malas cek daya tampung sama ketepatan. Jadi Penting ya itu kan. sangat penting gitu. Karena bukan seberapa besar nilai kita, tapi seberapa banyak saingan kita kalau di SNBP gitu. Semisal kadang kan ada beberapa sekolah itu yang secara komponen penilaian itu beda gitu. Mungkin kalau Danisa sama Rizka ngeliat di TikTok, di IG yang nilainya 98 itu ketolak daripada yang 93 masuk. Nah, karena ada faktor X yang melatar belakangi. Salah satu contohnya ya dari alumni, terus ada prestasi gitu. Betul. Itu sangat berpengaruh. Betul banget. Jadi sebelum mau daftar di UNIF itu kita harus ngeriset-riset banyak Iya, gitu. iya. Bener banget Aduh, riset. itu adalah Aku riset itu sampai ya ngehilangin egoku untuk gengsi gitu. Karena kalau kita nanyanya hanya sekedar di guru BK, misal kan guru BK gak punya data yang lengkap gitu. Kita tanya ke teman sebaya juga gak tahu. Nah akhirnya tanya TikTok gitu. Kalian tahu nggak ada fun fact-nya ini sebenarnya? Nah aku tuh waktu itu gak secara apa ya, secara gak langsung kita itu saya itu kayak keterkaitan antara hidupan gitu loh. Misal nih ya, aku waktu itu pernah lomba taekwondo, kan. Nah sebenarnya kan udah pernah kepikiran untuk masuk UB waktu itu lomba taekwondo, ketemu anak UB, musuhku tuh anak UB ternyata. Oh, pas kamu tanding itu. Pas aku tanding, nah ya kesempatan dong, aku sharing-sharing di sana, kayak nilainya dulu berapa, ini berapa, dan macam-macam lah. Nah setelah itu ikut lomba olimpiade, alhamdulillah bisa mewakili Jatim di nasional, ketemu sama satu tim anak UB. Gitu. Tapi yang kategori mahasiswa, sedangkan aku yang pelajar. Ya tak tanyain juga. Sampai pada gongnya waktu itu di TikTok sih kak. Gimana? Ya, jadi kayak aku waktu itu kan ngeriset jurusan ya. Aku ketik tuh jurusannya, misal SNBP Ekonomi Keuangan Perbankan. Nah keluar tuh JJ-nya, JJ semuanya kan di sana kan. Iya, benar-benar. Nah pastinya kan di sana kan kita nyari informasi dari komen. Ya dari komennya, kak rata-ratanya berapa gitu. Kan ya kalau emang orangnya open dijawab dong, Iya, benar. dijawab. Kadang ada yang jawab tapi gak lengkap. Nah aku DM langsung di sana. Ya, Iya, iya. jadi aku DM langsung ya, ngucapin permisi dan segala macam. Langsung aku tanya dari nilai rapotnya berapa, prestasinya apa, lulusan mana gitu. Jadi kita bisa rasionalisasi gitu, gak cuma sekedar lewat web. Kadang di web itu rasionalisasinya juga gak akurat. Baru tahu aku. Jadi jangan sampai ketampar kenyataan ya nanti kalian ya. ketampar kenyataan, udah ketampar duluan. Bener-bener. Tapi kalau untuk siswa eligible gitu itu ngaruh gak kak ke Ngaruh. daftar Ngaruh. SNM? Ngaruh dong. Ngaruh banget. Tapi waktu itu aku sempat di beranda TikTokku itu
banyak yang eligible satu tapi itu ketolak SNBP. Iya. Nah, pengalaman dari tahun lalu juga ya, ada nggak sih Kak? ada. Betul. Banyak yang bilang kayak kutukan. Iya, kutukan eligible satu. Iya. Nah, aku juga dengar kutukan seperti itu katanya yang Kak eligible 1 tuh nggak lolos SNBP karena emang disuruh TBK. Iya, diktat juga. Nah, itu. Tapi nggak tahu sih itu beneran atau enggak ya Nan ya kayak begitu tuh. Tapi ya ada beberapa pengecualian sih. Kayak misal aku sama Firman ya, kita compare lah biar enak. Misal Firman eligible 1, sedangkan aku eligible katakanlah 30 lah. Seharusnya kan secara nilai kan lebih besar Firman gitu. Nah, tapi kita milih kampus yang sama, jurusan yang sama. Artinya kita bersaing dong. Iya, benar. Gitu. Nah, tapi kenapa kok yang diterima malah aku bukannya Firman? Gitu. Karena satu, misal prestasinya itu ngaruh. Kalau kalian prestasinya itu selinier atau sejalur dengan jurusan yang kalian ambil, itu lebih diutamakan. Meskipun nilai kalian di bawah. Gitu. Karena Firman gak ada prestasi sesuai jurusan itu, ya akhirnya chance-nya lebih besar di aku. Gitu. Terus ada apa Kak namanya? Yang dari kementerian waktu itu namanya kayak semisal eligible 1 sampai 10 itu diambil berapa gitu. Aduh kok lupa. Sistem apa tuh itu? Nggak tahu lagi. Ya wis intinya itulah gitu. Ya, mau tanya, terus kalau yang prestasi untuk dicantumkan di pendaftaran SNBP itu lebih ngaruh yang non akademik atau yang akademik? Tergantung sama jurusan kalian yang kalian ambil. Kalau misal nih ya tapi kalau misal menurut aku ya akademik non akademik itu menurutku sama aja gitu. Tapi malah menurutku akademik lebih besar sedikit gitu daripada non-akademik. Ya menurutku gitu. balik Kalau lagi menurut sama kamu jurusan sih. Kan kalau di SNBP itu kan ada 2 kategori. Yang prestasi sama ketambahan sama portofolio. Udah pernah dengar gak yang portofolio? Belum. portofolio belum denger ya? Jadi portofolio itu buat anak-anak yang ngambil jurusan seni, olahraga. Itu gitu. pakai portofolio. Itu Jadi pakai mereka portofolio. bikin portofolio. Selain penilaiannya piagam, juga yang dinilai dari portofolio mereka, dari video gitu. Nah, coba sekarang kita masuk akal nggak? Semisal anak olahraga, terus nyantumnya olimpiade. Enggak kan? Enggak. Ya kurang lebih sama gitu. Kalau jurusan umum ya kita ngambilnya ya di umum prestasinya. Sebenarnya bisa kalian sertakan. bisa. Cuman mereka kan dari pihak penilainya kan melihat gitu. Oh, kan kita bersaing dengan se-Indonesia ya. Oh, ada anak dari sekolah ini yang dia nyantuminnya sejalur nih sama jurusan yang diambil. Tapi kalau misal tadi ilmu komunikasi nyertakan sertifikat olahraga, berarti kan aku nggak dilirik kan, karena sertifikatku olahraga, sementara dia mungkin tentang public speaking, tentang apa gitu contohnya. Jadi bisa mungkin selinier gitu. Kalau misal kalian mau nanti pendidikan bahasa Indonesia gitu ya contohnya, kalian bisa ambil olimpiade bahasa Indonesia atau enggak kayak misal storytelling. Nah itu kan masih nyambung, non akademik sama akademik masih nyambung gitu guys. Hukum, debat sama apa akademiknya contohnya Sosiologi itu bisa. sosiologi, sejarah dan sebagainya. Jadi itu ya ada keterkaitan. Non akademik bisa, yang penting sejalur sama jurusan yang kalian ambil. Tapi kalian juga jangan merasa misal kalian punyanya anggaplah piagam olahraga gitu ya. Nah, tapi kalian ngambilnya di umum. Yang selain non olahraga. Ya gak usah bingung kayak aku nyertain nggak ya? Ya ceritain aja. Karena kalian tuh dapat nilai plus. Nah, mungkin dari saingan kalian itu gak nyertain piagam. Kalian yang bakal kalian bisa lebih jadi gitu. lebih ke atas. Tapi kalau misal ada yang sejalur tetap kalian masukin yang sejalur aja. Sejalur gitu. Dan kalau yang akademik rata-rata yang bobotnya besar itu kayak contohnya LKTI. Karya tulis Iya itu. betul. Karena Angkat tangan aku. karena Cewek LKTI sering itu ngomong. emang ya benar-benar di preset gitu, penelitian secara mendalam. Terus gak semua orang pintar itu bisa kayak orang itu bisa ngerjakan tapi orang gak bisa menjelaskan, itu ada. Nah tapi kalau di LKTI selain dia harus pintar, dia harus bisa menjelaskan dalam bentuk tulisan. Itu ada LKTI, ada esai, terus ada olimpiade gitu. Apalagi kalau misal kompetisi yang kalian ikutin tuh yang sudah masuk Puspresnas. Contohnya seperti OPSI, OSN, O2SN, LDBI. Terus Itu. juga FLSN tuh masuk nggak ya? Iya, maksudnya seni itu. Seni. Karena bobotnya besar, yang menaungi itu langsung dari Kementerian Pendidikan. Betul. Gitu. Nanti kalian search
cek prestasi siswa nasional karena nanti ada namanya di Nah, sana. kalau Dan kalian bisa misalnya nyari di sana. Adnan, ada guys Ada. tulisannya prestasinya berapa gitu. Berapa Nan? 1, 2, Satu 3. kalau nggak 2 kayaknya. 1 5 kayaknya. sih. Enggak, karena semua prestasiku itu gak saya kurasi guys. Emangnya di sana gitu. Karena waktu itu ribet ya kayak. Ribet kalau misal di Puspresnas kan ada beberapa kayak lomba-lomba tuh yang nggak di Puspresnasin gitu. Contohnya kayak lomba-lomba aku semuanya nggak ada yang di Puspresnas. Jadi fungsinya Puspresnas tuh apa sih? Puspresnas tuh juga cuman itu kayak misal oh ini diakui oleh kementerian gitu. Lomba penyelenggara ini diakui oleh kementerian. Nah, cuman buat itu aja. Jadi ya kalau misal kalian punya sertifikat yang nggak ada Puspresnas ya juga nggak apa-apa, kalian sertain aja. Gitu. Intinya kalau saran dari aku sih, aku biasanya ngasih kayak peringkat gitu. Jadi peringkat 1 itu yang diadakan langsung Puspesnas, yang sama Kementerian Pendidikan. Yang kedua itu langsung dari universitas. Nah, tapi yang dari universitas juga dilihat tanda tangannya. Tuh, betul banget, tanda tangan itu Nah, penting, tanda guys. tangan itu terbagi kadang di universitas. Contoh, ada tanda tangan rektor. Jadi kalau tanda tangan rektor itu atas nama kampus itu sendiri, gitu. Yang kedua ada tanda tangan atas nama dekan, itu ada. Yang ketiga tanda tangan atas nama biasanya ketua hima, ketua UKM, gitu. Atau enggak dari BEM. Nah, karena kan beda gitu pemeringkatannya. Tingkatannya itu beda. Jadi yang paling kuat ya rektor atau enggak wakil rektor ya namanya. wakil rektor biasanya. Itu juga baru dekan, kaprodi nggak? Ya kadang ada Ada juga. Jadi sesuai gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu dari lembaga-lembaga yang resmi, instansi-instansi yang resmi. Contohnya kayak kemarin aku habis pernah ikut kayak dari yang OJK itu pernah, dari Bank Indonesia itu pernah. Karena kan instansi-instansi itu atau lembaga itu resmi. Nah, gak disarankan kalau ikut lomba-lomba yang online. Gitu. Kalau misal kalian menemukan tuh kayak apa namanya biasanya di Instagram atau di sosial media kan banyak kayak yang promosi kayak lomba Gratis. Iya, Lomba iya. gratis. Nah, Kalian lihat penyelenggaranya dulu. nah, dan ternyata untuk mendapatkan medali kalian harus nebus. Iya, Itu di Iya, bayar. benar. Itu banyak seperti itu guys. Awalnya Aku nggak mau. pendaftarannya gratis, setelah itu pas juara. iya pas juara harus Juara. nebus itunya. Ya, anggaplah Itu lomba-lomba modus. kayak gitu kalian buat tryout aja. Ya buat latihan. Buat kalian latihan aja. Jadi sertifikat yang nggak resmi gitu itu nggak bisa dipakai. Kurang kuat. kredibel, kurang Iya, kuat. kredibel. Terus minimal itu tingkatannya harus provinsi atau Ya kalau bisa Kabupat. provinsi Iya, lah. provinsi, ha. Provinsi lah. Kayak aku waktu itu dapat sertifikat yang kabupaten dan itu tanda tangan dari kepala Kemenak. Tapi aku nggak sertakan karena dia masuknya kabupaten. Kabupaten. Kalah sama yang nasional sama yang provinsi. Jadi kalian juga harus ngeliat itu ya kalau misal masukin sertifikat ya Nan ya. Jadi kalau misal kalian punya yang walaupun nih yang sertifikat kabupaten ini ada tanda tangan misal dari bupati, dari kepala kantor kementerian, tapi menurutku bakal tetap kalah sama yang senasional karena lawannya senasional. Iya. Kalau misal kabupaten kan cuma wilayah Iya, kabupaten doang kabupaten gitu, aja. walaupun tanda tangannya sebesar itu. Kalau misal aku dapet tips seperti itu sih, kalau misal nyari-nyari di internet. Iya, jadi ya usahakan jangan ikut lomba-lomba online yang berbasis bisnis itu. Gitu. Terus yang selanjutnya kalian lihat saingan di sekolah dulu. Gitu. Dalam artian misal ya kalau tapi ya, moga gak terjadi lah ya. Rizka sama si Danisa ternyata ngambil jurusan yang sama di kampus yang sama. Betul. Nah, setelah di-compare ternyata nilainya Rizka lebih besar daripada Danisa. Dari nilai, dari segi prestasi, dari eligible tadi itu lebih besar. Nah, ada dua pendapat di sini. Ada si idealis, ada yang realistis. Lah, kalau realistis Danisa milih mundur. Tapi kalau idealis, ya wes lah. Kita saingan aja wes karena siapa yang keterima ya itu rezekine. Ya alhamdulillah semisal dua-duanya keterima. Gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri milihnya apa? Apanya tuh? Realistis apa idealis? Mending mundur atau enggak? Aku lebih milih realistis. Lebih realistis. Karena aku nggak ya. mau TW. Benar. Kalau aku juga milihnya realistis. Kita masih punya kesempatan mungkin di kampus yang lain gitu. Jadi ya harus pintar-pintar milih jurusan, milih kampus, sama lihat daya tampung tadi. Itu biasanya yang daya tampung kayak ketetatan yang besar itu contohnya kayak jurusan kedokteran. Kalau dari rumpun saintek ya, biasanya itu kedokteran, farmasi, kebidanan, teknik. Itu teknik apa aja mesti ketat.
Ya, terus sama biasanya ya pendidikan vokasional itu juga banyak. Kayak contohnya radiologi di UNER itu ya juga banyak. Nah, kalau dari Sosum contohnya ya kayak manajemen, hukum, terus apa lagi ya? Ilkom. Sekarang tuh ketat Ilkom itu. Iya, banyak peminat ilmu komunikasi itu. Terus ada ya rumpun ekonomi dan sebagainya itu ketat. Oh iya. Jadi mungkin kalau semisal aku sama Danisa, kita itu memilih jurusan yang sama di univ yang sama. Itu tuh kemungkinan besar kita itu sama-sama keterima atau ada salah satu yang nggak keterima gitu. Lebih banyak yang gak keterima biasanya. Oh, jadi Nah, Yang dibeli cuma satu ya? ya karena 1 atau 0. 1 atau 0 bahkan gitu. Nah, ada pengecualian kayak tahun kemarin ya. Sekarang tahun kemarin ya golongannya kita ya. Itu ada dua-duanya keterima. Nah, karena di sana ada pengecualian yaitu daya tampung lebih besar. Nah, mungkin kalau daya tampungnya itu di angka 100 ke atas itu bisa dua-duanya masuk. Tapi kalau udah daya tampungnya 30, 40, 60. Wah, itu nggak Wah, bakal karena kita lawannya se-Indonesia. Ah. Dan daya tampung cuma 30 misal keterima dari 2 dari sekolah yang sama itu kayak kemungkinannya sangat kecil gitu. Jadi kalian ya di peringkat dulu dari sekolahnya, setelah di peringkat diambil satu-satu tuh per jurusan gitu, baru diadu nasional. Nah, kalau misal dari aku pribadi nih ya, mungkin Adnan nggak mengira seperti ini, tapi kalau misal dari aku pribadi, kalau bisa kalian milih prodi, kalau bisa seangkatan itu beda-beda guys. Jangan sampai ada yang sama. Kalau misal pun ada yang sama, kalian kalau bisa komunikasi gitu, gimana enaknya seperti itu. Takutnya kalau misal ada yang sama, malah yang satu keterima yang satu enggak kan kayak nggak enak banget gitu sama yang diterima tuh pasti yang nggak enak sama yang nggak keterima itu gitu. Jadi kok bisa seangkatan beda-beda aja seperti itu. Karena kan univ banyak, prodi banyak gitu, masa sama gitu kan kayak takut banget. Seenggaknya kalau pengen prodinya sama ya univnya beda lah gitu. Terus yang tips yang selanjutnya yang paling penting, Banyak ya tips kita hari ini. Aku sampai belajar UTBK. Oh iya. Tuh. belajar dari sekarang. Ya, SNBP itu ya bisa dikatakan jalur gaib. Wallahu alam, gak ada yang tahu siapa yang keterima besok. Tapi kalau kita udah punya senjata sebelum jauh-jauh hari, ya kita gak merasa overthinking ke depannya. Ya mungkin salah satu evaluasiku di sana sih Kak Ian. Ya, evaluasi kita berdua. Aku kalau belajar UTBK dulu itu gak semangat. Ya jujur aja gak pati semangat. Tapi kalau suruh belajar lomba, tak jabarannya ke tengah malam itu. Gitu ya. Iya, karena ada rewardnya. Oh, gitu. Gitu. Kalau aku ambis UTBK, sebenarnya aku dari awal udah wegah banget ya belajar UTBK. Aku tuh ambis bener-bener pas habis daftar SNBP, kan jarak antara daftar SNBP sama pengumuman SNBP kan sekitar 1 bulanan ya 1 kayak. bulanan. Nah itu 1 bulan aku full ngambis. Aku ikut salah satu lembaga bimbel. Bener-bener aku tiap hari ikutin bimbelnya, lesnya. Terus habis itu pengumuman tak install, tak hapus akunnya, udah nggak penting gitu. Gini ya kalau udah banget keterima kalau ya. misalnya banget, SNBP tuh udah itu. enak banget guys. Udah tenang gitu ya. Hidup Udah kan gak tenang kayak gitu. UTBK soalnya. Dekat. Tapi kan kalau emang anak-anak yang udah siap, ya wes lah mikirnya kayak SNBP tuh bonus ya. Itu enak. Tuh. Lebih enak lagi daripada yang keterima gitu. Soalnya mereka udah punya plan. Yes. Gitu. Beda lagi lah anak-anak yang ketamparan kenyataan gitu. Dia itu mikirnya bakalan lolos SNBP, ternyata dia ditolak, dan ternyata lagi dia gak punya persiapan SNBT. Aduh. Aduh, wes. Nah itu Pas pas. tahu ya. Karena ya kalau misal jarak antara pengumuman SNBP dengan UTBK tuh ya kalau misalkan baru mulai belajarnya habis pengumuman SNBP itu kurang banget. Mungkin cuma sekitar 20-30% lah. Bakal kalah sama yang udah nyiapin dari awal agit gitu. Kalah banget. Karena emang UTBK tuh jangan kalian anggap remeh. Karena tidak remeh sebenarnya. Ya kita berharap semua lah, semoga teman-teman dari Mandua Banyuwangi yang ikut UTBK semuanya lolos. Tuh, karena sekarang ini mereka lagi UTBK guys yang SNBT. Belum selesai. Dari ya? berapa sekarang Kak? Hari berapa ya? Sekarang tanggal berapa? 21 gak sih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari kelima nggak sih? Hari kelima. Sekarang? Sampai tanggal 30 ya, Pak?
Hah? Iya, kurang lebih kayaknya 30. Emang iya? Enggak 10 sih. hari, bukannya Senin. 1 minggu doang ya? Sampai Senin besok kayaknya. Iya, karena cuma 7 hari nggak sih, Nah? Tanggal 27 berarti dong. Iya, kayaknya kurang Iya, lebih iya, kayak iya. Nggak tahu ding, kan gak ikut UTBK. Tengil. Ya karena udah keterima SNBP harus tengil. Tuh. Kalau kata kalian boleh tengil asal jago kan. Oh iya, bener. Enggak, aku nggak bilang gitu ya. Aku bilangnya gini, apa namanya? Sengaja tengil biar yang mantau makin menggigil. Kata-kata hari ini. Nanti di-cut, jangan lupa giginya. Nanti di thumbnailnya ada itunya. Tuh. Tapi untuk Kak Ian sama Kak Adnan ini nyiapin SNBP itu mulai dari kapan sih Kak? Dari kelas 10 malah. Iya dong. Nyiapin gini ya guys, nyiapin SNBP tuh kalian secara natural aja gitu, secara natural. gak usah kalian kayak dipikir tiap hari gitu. Kalau misal UTBK, oke dipikir tiap hari. Kalau SNBP ya kalian satu aja ikutin ikutin kelas dan sebagainya, otomatis nanti bakal naik sendiri kok nilai kalian gitu. Intinya ya kalian ya rajin mengerjakan tugas, terus kritis gitu. Jadi kalian kalau pengennya Aktif ya di kelas. apa ya, pengennya eligible 1, eligible 2 dan 3, masa kalian belajarnya biasa-biasa aja? Ya enggak dong, kan kalian harus aktif di kelas, jawab pertanyaan guru, mendapatkan nilai yang lebih maksimal gitu. Bakal diingat sama guru seperti itu. Ya. Terus ya ikut lomba juga. Kalau misal ada kesempatan buat ikut lomba ya lomba. Ini kenapa operator ya? Kenapa? Operator mau nanya. Spill eligible. Oh, spill eligible. Kalian dulu wes. Aku lupa ya eligible berapa. Kayak 6 atau 7. Tapi karena ada satu teman kita yang dia sebenarnya eligible 5, tapi dia mengundurkan diri dari eligible. Siapa itu? Cun. Apa ya? Iya, Cun tuh di atasku guys. Sundari, kalian kenal Sundari? Iya, kenal. Tuh, dia ranking 5 atau ranking 6 gitu. Tapi dia mengundurkan diri dari eligible karena dia sudah diterima di spill nggak ya? Diterima di salah satu instansi seperti itu. Jadi dia lebih memutuskan untuk mengundurkan diri dan memberikan kesempatan buat yang lainnya. Karena Lebih tengil lagi dia. tengil banget dia. Dia pamer ke kita. September udah Weni, keterima Weni. Dia udah jadi mahasiswa sekarang guys kayaknya udah jadi. Iya, dia Udah mulai. bahkan kalau nggak salah September apa Oktober ya, dia pengumuman. Oh udah lama ya, tengil banget. Bahkan kita sebelum nih. pengumuman SNBP dia udah DJ duluan. Iya. Lebih tengil. Tengil banget. Kalau ada di sini, tengil banget dia. Oh iya. Seperti itu. Mau nanya lagi. Berarti kalau kakak-kakak ini Bentar, Adnan berapa Adnan? Oh iya, belum dijawab. Ya, alhamdulillah kemarin dapat 2. Proud banget aku sebagai teman sekelasnya, teman sebangkunya sangat proud sekali. Bisa gitu ya, kita bisa Bisa. besar. Oh Kak Adnan sama Kak Ian satu kelas. Satu kelas kita Satu guys. kelas, satu bangku, satu news. Tapi emang denger-denger tuh sosum 3 tuh gacor kan? Iya. Tapi emang gitu. Iya. Gacor banget, kita banyak ya. Ya alhamdulillah dari kemarin Sosum 3 ya banyak ya. Betul, Sosum 3 yang sebagian besar masuk eligible, enggak sebagian besar sih, maksudnya setengah dari kelas kita ya bahkan ya setengah. masuk eligible dan banyak juga yang lolos di SNBP. Terima. Alhamdulillah. Gasyor, anaknya Pak Nanang dan Pak Syai. Gacor. Kalau eligible gitu berapa kuotanya untuk satu sekolah? Tiap tahun beda-beda ya Nen ya? Ya tergantung jumlah angkatan kalian gitu. Kalau dari kebijakan kementerian kan 40%. Jadi nanti tinggal kalikan aja. Misal jumlah siswanya anggaplah 400 gitu ya. 400 nanti dikali 40% nanti dibagi per jurusan itu berapa. Jadi itu gimana? Lanjut dulu lagi. Jadi nanti kebijakannya kembali ke BK, kembali ke sekolah. Kita kemarin dapat kena angkatan kita 419 ya? 419. 419 itu dikali 40% kan ntar hasilnya 168. Iya. Iya, 168 itu seangkatan, bukan se-IPA IPS. Nah, nanti dari 168 itu nanti dibagi lagi sama BK, ada yang IPA, ada yang IPS, sama ada yang agama. Sama ada SKS juga. SKS dia sendiri, nggak masuk di IPA sama IPS. Jadi per jurusan itu Dapat kota. Betul, dapat kuotanya. Jadi gak dirampung satu angkatan, enggak gitu. Kalau IPS kemarin dapat 80-an ya? Ya, 80 kalau nggak salah. Seperti itu. Tergantung jumlah siswanya ya berarti. Tergantung jumlah siswanya. Hitung dah kalian, angkatan kalian berapa tuh Aduh siswanya? berapa ya? Mana angkatan kita lebih banyak ya katanya? Iya, Iya. betul banget. Karena Karena kalau mereka saya- sampai M tahu. Iya.
Emang dulu kakak berapa? Sampai L. L kita sampai L, L. L aja. Iya. Berarti angkatan kita dong. Iya, angkatan kalian ini yang baru mulai ada M-nya. Gitu. Tapi belum tahu ya kelas 12 masih sebanyak ini apa enggak. Apanya tuh? Siswanya, seangkatan maksudnya. Biasanya kan ada yang ketambahan atau kurang gitu, pindah iya, gitu. iya, paham. Ya, Atau semoga konsisten lah. konsisten aja ya. Jangan sampai bikin masalah kalian ya yang kelas 10. Jangan sampai ada masalah kalau bisa. Oke, aku mau tanya ini. Berarti dari kelas 10 ini kakak-kakak udah nargetin kayak mau kuliah di mana? Akhirnya terus menekuni di mapel ini gitu. Oh gitu. Tapi kalau aku agak beda. Aku sebenarnya awalnya nggak di ilmu komunikasi. Aku dulu kelas 10 aku berbekal bicara ini ya, tapi aku masih belum kepikiran ilmu komunikasi. Aku baru kepikiran ilmu komunikasi itu kelas 11-an. Kelas 11 semester 2 itu baru kepikiran ilmu komunikasi. Tapi aku udah ada yakin gitu kayak, oh kalau aku nggak ilmu komunikasi ya pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia atau yang berbau budaya dan seni seperti itu yang ada ngomongnya. Seperti itu. Dari kelas 10 seperti itu. Tapi ternyata kelas 11 aku udah mikirnya, oh ilmu komunikasi aja deh, fix gitu. Dan sekarang udah Terima. Alhamdulillah. Spill kampus. Spill kampus Katanya ya? operator tadi mau nanya spill kampus. Spill kampus. Alhamdulillah aku keterimanya di bulan pertama Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Platinum Kalau aku keluarnya kampus biru. Kampus biru, kampus perjuangan. Poliwangi. Ya, alhamdulillah aku keterima di Universitas Brawijaya. Jargonnya kita satu Brawijaya. Kita satu Brawijaya. Ini dia habis ini Raja Brawijaya guys. Saya ntar Garda Unesa. Nanti itu yang kayak ospek-ospek gitu. Gimana? Iya betul. Itu katanya serem ya kalau ospek-ospek gitu itu. Kalau misal aku dengar dari kating-katingku, karena aku kan udah kenal beberapa katingku di Unesa, itu dia ospek. Kalau di Unesa ya, ospek univ tuh nggak semenyeramkan ospek fakultas. Nah, jadi kan beda ya. Ospek itu ada 3, ospek univ, ospek jurusan, ospek fakultas, baru ospek jurusan. Nah, biasanya yang mengerikan itu di ospek fakultas. Nah, kalau misal di aku sendiri, ospek jurusanku katanya, kating-katingnya itu nggak menyeramkan. Malah yang menyeramkan fakultas, karena visipol keras bos. Nah, gitu. Dan Kalau Anan? kalau aku sih sebenarnya kurang lebih sama sih. Kalau kemarin tanya-tanya ya happy aja gitu kayak ya pada umumnya. Tapi kalau beda yang satu spesial ini kayak teknik itu, aduh itu beda itu pesan. Itu udah punya dunia sendiri lah ya, mereka itu sudah punya dunia sendiri. Jadi kan nggak- makanya kalau di JJJ kan biasanya gimana? Main in engineering gitu. karena emang bahkan kayaknya yang paling keras teknik ya. Teknik. Nggak tahu sih aku, tapi aku lihat-lihat di TikTok tuh kayak gitu. Iya. Teknik keras. Biasanya kan kalau yang lagu-lagu apa yang tante-tante itu kan biasanya anak teknik kan yang ngisi kan. Oh. Biasa. Nah, itu. Nah, biasanya itu yang kayak ITS, IPB, ITB. Biasanya ITB. sambil itu jas almetnya Ah. bikinin logo-logonya itu. Iya, benar. Kita buat lah. Buat ya kawan kawan. Udah lah jas belewah aja. jas Tapi belewah. ini perjuangan banget udah. Oh iya betul. Oh, so sweet. Buat lah nanti. Kalau Adnan gimana Nan? Persiapan buat ospek nih Nan? Udah ada nggak info-info ospeknya nanti gimana gitu? Ada sih, kayaknya kalau nggak salah Agustus. Agustus, kayaknya semuanya Agustus ya. Ini masih persiapan beli-beli semua nih kak. Oh beli-beli, udah Iya. mulai beli-beli nih? Beli outfit, PO, iya. Karena kan kita wajib ya, maba itu pakai hitam putih, pakai pantofel, itu semua kampus. Ya ada aturan, kalau misal ospek selalu aturannya ketat banget. Terus ada kayak name tag gitu kak. Itu jadi kalau di UB sendiri sekarang udah buka PO. Oh ya? Bahkan kemarin aku udah ketinggalan batch 1 ini. Oh, ya ampun iya Nan. Iya. Kok univku belum ya? Univku udah mulai nih. Iya. Mulai. Kalau aku malah masih itu daftar ulang. Daftar ulang belum kelar tahu di Unesa ini agak ribet sedikit. Gitu. UKT gimana Nan? UKT Nan. UKT masih belum keluar. Masih belum keluar. Iya. Kayan. Aku nggak tahu kenapa Surabaya ini ya kayaknya univ-univnya tuh pada ngesusu-susu gitu, ngeburu-buru gitu ya. Karena kayak kita 1 minggu setelah pengumuman SNBP itu udah deadline daftar ulang.
Habis itu beberapa hari kemudian udah muncul UKT-nya langsungan. Dan tanggal 2 hari ini terakhir bayar UKT. Oh iya? Gak tahu, buru-buru banget Unesa ini ya. Gak tahu deh, karena Uner juga seperti itu guys. Dia udah muncul UKT-nya kemarin-kemarin itu. Sama kayak beberapa hari setelah aku pengumuman UKT, Uner udah muncul. Contohnya kayak Kak Farah. Aku taunya dari Farah karena dia keterima di Uner. Keren banget. Keren. Jadi kalau bayar UKT gitu itu langsung full Satu semester. Satu Iya. semester. Tapi ada beberapa kampus yang dia langsung semester 1, semester 2 ya. Kayaknya. Rian nggak sih? Riar nggak sih? Dia di Polinema, di pengumumannya tuh tulisannya membayar semester 1, semester 2 gitu. jadi langsung sampai semester 2. Iya. Kalau UKT kan dia bayarnya per semester guys, bukan per bulan kayak di sekolah. Enggak, per semester. Berarti nggak boleh nyicil-nyicil gitu. Iya. Ada beberapa kampus yang menerapkan sistem seperti itu, kayak di Unesa ada, boleh dicicil-cicil seperti itu. Per semester kan berarti per setengah tahun ya? Iya, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan pembelajaran. Tuh. Ada yang ditanyakan lagi? Mau tanya apa lagi ya? Apa mungkin kakak-kakaknya mau nanya ke kita? Ya Ya, itu aja sih tadi. Mau masuk mana? Mana saya take Aduh, mungkin setelah podcast ini kita membicarakan lagi. langsung deep talk di pojokan Iya. situ kali ya kayaknya di sini. Langsung bertatap Komunikasi. Benar sekali. Komunikasi. Intinya ya jangan sampai kepaksa itu sih. Dan aku berharap sama kalian, semoga nanti kalian mendapat kelas yang benar-benar mendukung satu sama lain. Karena emang berpengaruh itu ya Nan ya. Kelas kita juga Suportif lah. support satu sama lain. Kadang ada beberapa kelas yang mereka itu satu sama lain tuh wes gourmet, happy doang. Tapi kayak masalah ke depan itu mereka belum memikirkan, kurang memikirkan itu. Jangan sampai kalian dapetan kelas seperti itu. Ya, untungnya kelas kita lengkap Solid. Isman ya. lengkap gitu. Solid. Ada yang happy, ada yang happy, ambis, seimbang lah ya kita. seimbang. Seperti itu. Gitu. Kalau kita tuh masih adaptasi, belum bisa Iya, masih kayak belum, soalnya kan belum kemarin adaptasi 100% ya. Oh iya, benar. kedua rolling, Dan- terus ntar kelas 11 rolling lagi. Iya. Kenapa harus ada rolling-rollingan gitu sih? Dan Karena- lingkungannya beda banget gitu. Iya dari kas. Iya. Biar kenapa tadi? Takut aku. Seperti itu. Oke. Tapi juga ada yang temen itu kayak nganggap kita tuh seperti saingan gitu loh Kak. Wow. Itu yang paling itu sih. Paling kayak Biasanya kan kalau mengerjakan tugas kan ya gak mau dicontohi dan Iya, sebagainya. benar. Betul. Kalau Adnan sih dia masih apa namanya fleksibel, dia masih ngasih aku contekan. Tapi aku masih nganggap dia saingan. Oh, enggak lah bercanda ah. Bestie, di bestie nih kita. Tapi yang paling nyebelin tuh kalau misal kita waktu ya biasa kumpul-kumpul gitu ya gak akrab. Cuman ketika ada suatu pelajaran yang mungkin dia nggak bisa, dia tuh kayak Iya. deketnya ke kita terus karena kita ngerasain. Oh gitu. Gitu. Datang pas ada maunya doang. Parah sih itu. Aku Tapi- diem aja lah. Ada di kelas kalian seperti itu? Ada. Oh my god. Adalah pokoknya. Karena kalau bisa nanti kalau kalian udah kelas 11 jangan ada yang begitu guys. Kelas kalian harus benar-benar merangkul satu sama lain karena kalian akan menjalani kelas itu selama 2 tahun. Kelas 11 dan kelas 12. Kalau misal kalian enemy satu sama lain ya kalian nggak akan betah gitu loh. Jadi kalau bisa merangkul satu sama lain ya guys ya. Yang kelas 10 nanti Semoga lah mendapatkan kelas yang terbaik. amin. Amin. Semoga. Tergantung sih nanti kalian maunya IPA atau IPS. Aduh, padahal kak kalau bahas ini tuh pikirannya kayak Langsung sensitif gitu loh. Aku kayak Ya, sebenarnya nyantuy agama tuh nyantuy banget. Karena mereka gak punya passion di agama. punya agama kan tapi Islam kan tapi. Tapi Islam, Oke, Islam. mana. Jangan, aku belum punya KTP. Oh. kartu tanda pelajar. Oh, ada Islam. Islam jelas banget Islam. Iya, oke, Oke, percaya kok percaya. percaya. Nggak usah diperjelas. Udah pakai kerudung itu. Oh iya. Oke, ini udah panjang Soalnya tadi operator udah bilang 10 menit. Oh my god, 50 menit nih kita ngobrol dari tadi. Oh, lima. Nggak kerasa ya? Nggak, seru banget. Oke, terima kasih ya kakak sudah mau sharing sama kita. Tapi Terima bentar kasih lagi. juga udah mengundang kita di sini. Kita nih udah agit nih ya. Kalau aku dalam masa mengabdi untuk Man guys. Jadi sampai wisuda nanti aku bakal tetap di Di Man. Man seperti itu. Penunggu nyaman. Penunggu nyaman. Penunggu Iya. zaman. Karena kita Penunggu juga lagi Infocom. karena kita juga lagi ada project juga yang akan dilakukan oleh Bapak Fajar dan kita ya mengikuti jejak Pak Fajar. Seperti itu. Kita tunggu hasilnya. Oke. Oke.
Aduh, mati. Oke. Oke. Aduh, Oke, Mandi. Sobat Wangi. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, habis ini undang yang UTBK guys. Oh iya. Barangkali kakak-kakak agit-agit yang UTBK tuh undang aja ke sini ngobrol-ngobrol sama kalian ya. Oke. Oke, siap. Ditunggu. Ditunggu. Pantengin terus makanya subscribe hidupin loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Oke? Kita akhiri. Oh ya, kita hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.